Shalom adik-adik. Sekali lagi, kakak rasa kurang semangat hari ini ya. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Antusias, luar biasa. Yes, yes, yes. Diberkati. Haleluya. Kakak Sherin, kakak Karen, gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Kak. Sehat ya? Iya, kakak juga berharap adik-adik yang ada di rumah juga harus tetap sehat. Ya, harus tetap menjaga kesehatan kita dalam keadaan situasi sekarang ini. Ya adik-adik ya? Ya adik-adik, hari ini kita beribadah sekolah minggu. Kakak berharap adik-adik yang ada di rumah harus tetap fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Dan sebelumnya adik-adik harus duduk yang manis, lipat tangan seperti ini. Tidak boleh makan-makan, tidak boleh minum-minum, dan tidak boleh pegang-pegang HP atau main-main. Harus fokus memuji memuliakan Tuhan Yesus. Ya kan kakak-kakak? Iya. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita dulu, kita berdoa. Ya, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, karena Tuhan Yesus sungguh baik bagi kami. Tuhan, sekarang kami mau beribadah Tuhan, walaupun lewat online, tapi kami tetap antusias, tetap semangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan ada Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, agar kami bisa lebih fokus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi kami. Pakai telinga kami, pakai mulut kami, dan tubuh kami untuk mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Kami siap mau memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita harus tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Sekali lagi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi dengar, dengar dia
berarti memanggil nama kita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sayang pada kita. Ya, kita nyanyikan sekali lagi, ada pujian yang luar biasa kita bawakan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Baik adik-adik, kita akan pujian ini sekali lagi ya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini apa? Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa tak dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Hei, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Iya, baik adik-adik, kita akan memperkatakan Mazmur 91. Mari sama-sama kita mengucapkan dengan sungguh-sungguh ya. 3, 2, 1. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudugi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu
untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Nah, adik-adik, saatnya kita akan memperkatakan Pentakosta yang ketiga. Yuk sama-sama kita ucapkan ya sama kakak ya. Kak hitung 1 sampai 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Pentakosta artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Baik adik-adik, kita mau satukan hati kita mau berdoa. Bapa dalam surga, segala puji dan syukur hanya bagi namamu. Terima kasih Tuhan buat hari ini, atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai kami. Tuhan, kami mengangkat tangan kami mengangkat hati kami berdoa Tuhan, Shalom Indonesia, damailah bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia di mana kami boleh tinggal. Damai sejahtera, sukacita senantiasa menyertai bangsa ini. Pulihkan bangsa kami Tuhan, sebab Engkau mengasihi bangsa ini. Berkati setiap para pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan. Dari Bapak Jokowi, wakilnya sampai jajarannya yang paling rendah. Tuhan senantiasa taruh hikmat bijaksana bagi setiap para pemimpin kami yang ada di bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati juga kota Batam di mana kami boleh tinggal Tuhan saat ini. Di Tiban Sekupang, Tuhan yang memberkati keluar masuknya kota ini Tuhan. Setiap masyarakatnya Tuhan senantiasa beri hati untuk semakin mengasihi Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan Yesus bagi setiap orang tua. Berkati Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang senantiasa menjamah setiap hati anak-anak. Boleh berbalik hatinya semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan sungguh-sungguh ya Bapa. Kau siapkan Tuhan menjadi anak-anak generasi Yeremia yang semakin cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat tangan kami, ketika kami bersatu hati, akan terjadi Tuhan mujizat yang tak lazim. Kami percaya di dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga persembahan kami, apa yang kami berikan Tuhan besar kecil, biarlah Tuhan semua kembali untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi setiap kerinduan kami. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kuning, putih, dan hitam, semua dicintai.
Baik adik-adik, silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan Yesus. Dan kita membawa pujian kita, mari kita sembah Tuhan Yesus. Kita naikkan pujian syukur kita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus bisa disenangkan lewat pujian penyembahan kita hari ini. Kita percaya ada Allah Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Karena kita percaya pada saat hari-hari terakhir Tuhan akan panggil setiap kita. Tuhan akan panggil setiap nama-nama kita. Karena kita dituntun Roh Kudus untuk tetap setia bagi Dia. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas bangsaku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Sebelum Yesus datang, ada panggilanmu atas hidupku. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah
nama Tuhan Yesus, berkati mereka Tuhan. Yang ada di rumah-rumah Tuhan, urapi mereka Bapa. Jamah setiap hati mereka, jamah setiap hidup mereka Tuhan. Dalam setiap kehari-harian mereka, utus mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sampai generasiku diselamatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan utus, setiap hati kami Tuhan utus. Karena kami siap Tuhan untuk melayani Engkau, mengasihi Engkau di setiap kehidupan kami. Terpuji, termulialah namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik semua yang di rumah, semuanya duduk manis, duduk yang tentram biar kita datang kepada Tuhan penuh rasa hormat kita. Tunjukkan rasa hormat sama Tuhan. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati, urapi kami semua Tuhan Yesus. Kami Tuhan saat ini beribadah ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu memberkati tubuh kami, mata kami, telinga kami, mulut kami, dan hati kami. Tuhan kuduskan dan sucikan. Biar semuanya Tuhan, kami Tuhan dikendalikan oleh Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami Bapa, supaya kami mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar juga Tuhan, kami boleh Tuhan Yesus, firman-Mu ini menjadi pelita, menjadi terang bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Salam adik-adik yang di rumah, semuanya sehat ya? Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semuanya tetap bersuka cita. Amin. Yuk adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kali ini judul firman Tuhan, judul hari ini yang kita dengarkan adalah tentang Petrus dan Kornelius, di mana keselamatan itu sangat penting. Nah, adik-adik yang di rumah nanti bisa baca di Kisah Para Rasul ayat 10, Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai 48, dan juga Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Nah, kali ini kita nggak baca sekarang ya, karena itu panjang. Nanti habis ibadah adik-adik boleh baca ya. Lanjutkan lagi adik-adik ya. Oke. Ada seorang perwira pasukan yang bernama Kornelius. Di kota Kaisarea ada seorang perwira pasukan Italia bernama Kornelius. Kornelius suka memberi sedekah dan dia suka berdoa kepada Allah. Tiba-tiba datanglah malaikat menemuinya. Malaikat berkata, Allah mengingat Kornelius. Malaikat menyuruh Kornelius menjemput seorang Yahudi bernama Petrus di kota Yope. Lalu Kornelius menyuruh 3 orang untuk menjemput Petrus di kota Yope. Keesokan harinya, Petrus berada di atas rumah untuk berdoa, tetapi perutnya merasa lapar. Datanglah malaikat menyuruh Petrus
agar makan daging binatang haram, tetapi dia tidak mau. Selama 3 kali malaikat berkata apa yang dikatakan halal oleh Allah tidak boleh dikatakan itu haram. Roh Kudus berkata kepada Petrus agar turun ke bawah untuk bertemu 3 orang utusan Kornelius. 3 orang itu berkata kepada Kornelius supaya mengundang Petrus ke rumahnya untuk berbicara. Ketika sampai di Kaisarea, Petrus disambut dengan senang oleh Kornelius dan keluarganya. Petrus juga sedang berpikir, apakah maksudnya penglihatan binatang dengan Kornelius. Petrus mengetahui bahwa ternyata Allah juga mengasihi Kornelius yang bukan orang Yahudi. Semua orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus turun atas mereka semua. Nah, adik-adik, dari sana kita bisa mendengar bahwa cerita Petrus dan Kornelius, mereka adalah orang yang latar belakangnya adalah orang berbeda suku, di mana Kornelius ini adalah bukan seorang dari bangsa Yahudi. Akan tetapi Kornelius ini dia taat, dia orangnya sangat baik, suka menolong. Dia juga taat akan Allah, dia takut akan Allah. Nah, adik-adik, apa maksudnya takut akan Allah? Nah, maksudnya itu adalah pada waktu itu golongan orang-orang yang bukan secara kelahiran keturunan Yahudi, namun mereka percaya dan tertarik pada ibadah keagamaan orang Yahudi seperti Kornelius. Nah, Tuhan menyuruh supaya Kornelius mendatangi Petrus ke kota Yope. Kenapa? Tuhan menyuruh supaya dia dibaptis. Seperti yang kita baca di Kisah Para Rasul 15 ayat 12, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, seperti itu juga Tuhan mengasihi Kornelius. Makanya Tuhan mengingatkan Kornelius supaya dia menjumpai Petrus, karena Petrus adalah seorang murid, salah satu murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar bahwasannya Tuhan tidak memandang siapa kita, tidak memandang latar belakang kita. Tuhan tidak memandang kita suku apa, agamanya apa, kita dari negara mana, dan latar belakang kita dari mana. Di mata Tuhan kita itu sama. Di mata Tuhan kita mau diselamatkan karena Tuhan sangat-sangat mengasihi kita semuanya. Jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik punya teman, punya sahabat, mungkin dia dari agama yang berbeda dari kita, adik-adik jangan menjauhinya. Adik-adik harus tetap mengasihi sama seperti Kornelius tadi. Dia berasal dari negara lain, berasal dari bangsa lain.
Akan tetapi Tuhan memanggil dia. Tuhan menyelamatkan Kornelius. Tuhan menyelamatkan Kornelius dan juga seisi rumahnya. Dan dia dibaptis. Seisi rumahnya bersukacita. Bahkan surga pun bersukacita. Adik-adik, satu hal yang kakak mau sampaikan di sini. Semua anak-anak Tuhan, semua manusia sama di mata Tuhan. Yang membedakan itu kita sendiri. Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, disitulah kita akan merasakan bahwa Tuhan sangat-sangat mengasihi kita. Di mana Dia menyelamatkan setiap kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh mengingatkan kami Tuhan Yesus. Bahwa Engkau tidak memandang Tuhan siapa kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami. Engkau tetap membuat kami berharga di mata-Mu ya Tuhan Yesus. Sama seperti Engkau Tuhan mengasihi Kornelius. Demikian juga Tuhan Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau Tuhan menyelamatkan kami Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau Tuhan telah menyelamatkan lewat pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus di kayu salib. Engkau Tuhan juga mengorbankan anak-Mu yang tunggal. Terima kasih Tuhan. Biar kami Tuhan, anak-anak Tuhan, setiap hari kami boleh mengerjakan apa yang benar di mata-Mu Tuhan. Kami boleh melakukan semua yang boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, supaya juga Tuhan, kami anak Tuhan boleh berdampak, hidup kami boleh berdampak, boleh dilihat oleh setiap teman-teman kami, boleh dilihat oleh setiap orang tua kami, bahwa kami adalah anak Tuhan, kami mengenal Tuhan, bahwa kami sungguh disayangi Tuhan, dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Juga Tuhan Kau berkati masa depan kami. Kami semua Tuhan serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga hari ini kami Tuhan sepanjang hari ini biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami dimanapun kami berada. Biar juga Tuhan tetap sukacita melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami juga Tuhan mengakhiri Tuhan Yesus ibadah hari ini, kami rindu menerima berkat-Mu. Mari setiap adik-adik angkat tangannya, arahkan hatinya buat Tuhan Yesus. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, daripada Tuhan Yesus, memenuhi setiap adik-adik semuanya. Kau selalu mengerjakan keselamatan-Mu, selalu melakukan firman Tuhan. Dari hari ini, besok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau selalu setia melakukannya. Mari setiap adik-adik yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin.